Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Bapak guru hebat, di sini saya akan memberikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Perkenalkan dulu Bapak Ibu guru hebat, nama saya Rustiana. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan memberikan pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan yang saya praktekkan dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Sosok Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir pada 2 Mei tahun 1889. Beliau merupakan Menteri Pendidikan pertama. Masa awal kemerdekaan, beliau adalah aktivis kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan. Pada zaman Belanda, yaitu tepatnya 3 Juli 1922, beliau mendirikan sekolah taman siswa, di mana anak-anak dari semua kalangan, baik kaya maupun rakyat biasa, bisa bersekolah. Atas jasanya Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional, dan pada setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Titik awal seorang pendidik menjadi agen perubahan dalam transformasi tujuan pendidikan di kelas dan di sekolah yang sangat relevansi dengan abad 21. Kita sebagai pendidik harus bersama-sama menyatukan visi dan memajukan tujuan pendidikan nasional menuju profil pelajar Pancasila. Pendidik harus bersikap reflektif, kritis terhadap pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di daerah masing-masing peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada murid menitikberatkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar, yaitu belajar sesuai keinginan yang terbentuk dari dirinya sendiri. Proses pendidikan terpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan kembangnya. Orang tua dan pendidik haruslah memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing murid dengan memberikan dukungan yang diberikan dalam proses belajarnya. Bapak guru yang hebat, karakteristik pembelajaran yang berpihak pada murid itu bisa melalui satu, yaitu melalui manusia merdeka, di mana anak adalah manusia yang merdeka, di mana merdeka yang bertanggung jawab, manusia yang lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain, di mana manusia yang mandiri. Dalam belajar di kelas, murid harus belajar tanpa tekanan, belajar tanpa takut disalahkan, belajar tanpa takut akan merusak alat, bebas mengutarakan pendapat, senang dalam mengikuti pelajaran, dalam pengembangan kreativitasnya dalam bentuk apapun. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada murid yang kedua adalah yaitu dengan mengembangkan bakat dan minat pendidikan yang dimiliki oleh murid atau siswa. Dengan selalu memperhatikan minat dan bakat tersebut, kita akan mengetahui kemampuan dari masing-masing murid ataupun siswa, di mana bakat merupakan kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh dan kembangnya murid. Bapak Ibu guru hebat, di sini bisa saya berikan contoh. Di dalam proses pembelajaran, khususnya pendidik di kelas, kita harus mengadakan asesmen diagnostik, yaitu untuk mengetahui karakteristik murid atau siswa kita, untuk mengetahui bakat dan minatnya. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada murid yang ketiga adalah berhubungan dengan kodrat keadaan, di mana dalam melakukan perubahan harus melihat keadaan, di mana keadaan ini dibagi dua, yaitu
kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu terkait dengan alam di mana tempat siswa atau murid berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara, kalau yang alamnya pertanian itu berbeda dengan kondisi yang alamnya pegunungan atau berada di pinggir pantai. Ataupun berbeda dengan alamnya yang mempunyai 2 musim ataupun yang mempunyai 4 musim. Kemudian kalau berdasarkan kondisi kodrat zaman, yaitu menekankan pada kemampuan murid untuk memilih keterampilan yang menuju ke abad 21. Dengan kekuatan konteks sosiokultural di suatu daerah, hendaknya diselaraskan dengan proses pendidikan. Contohnya, kalau di daerah Grobogan ada yang namanya kegiatan sedekah bumi. Dari contoh tadi yaitu kegiatan sedekah bumi yang ada di Kabupaten Grobogan, khususnya di Tawangharjo tempat saya berada, nilai yang diambil untuk pembelajaran di kelas ataupun di sekolah adalah nilai syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu ada juga nilai gotong royong ataupun nilai kerjasama yang bisa dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa juga pelaksanaannya yaitu dengan mengadakan membaca Asmaul Husnah secara bersama-sama setiap hari Jumat. Kemudian bisa juga dengan melaksanakan sholat duha bersama-sama. Kemudian nilai Pancasila yang gotong royong atau kerjasama yaitu bisa dilaksanakan di sekolah dengan mengadakan Jumat bersih pada hari Jumat, yang dimana semua kegiatan tersebut harus dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan bagian waka kurikulum. Selain kegiatan Jumat bersih, kemudian pembacaan Asmaul Husnah bersama-sama, banyak juga kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu contohnya kegiatan pesantren kilat, kemudian sholat berjamaah, kemudian mengaji bersama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bapak Ibu guru hebat, karakteristik pembelajaran yang berpihak pada murid yang keempat adalah semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di mana di sini dimaknai bahwa ing ngarsa sung tulodo, yaitu kita sebagai guru, yaitu tempatnya di depan, harus bisa memberikan contoh, harus bisa memberikan panutan kepada murid kita. Ing madya mangun karsa, kita sebagai guru yang letaknya di tengah harus siap dan selalu memberikan semangat, berusaha menjadi individu yang kreatif, produktif, dan berdaya guna. Tutwuri handayani, kita sebagai seorang guru, letaknya kita di belakang, yang selalu memberikan dorongan, yang selalu memberikan bantuan, bimbingan kepada murid kita, baik ilmu, pengetahuan, ataupun keterampilan. Kesimpulan pendidikan yang berpihak pada murid yaitu dengan keharusan memandang murid atau anak dengan rasa hormat. Pendidikan berorientasi pada murid dan murid. Di sini juga ada azas Ki Hajar Dewantara dari Taman Siswa yang berisi bahwa bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk menghambakan diri kepada murid.
Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai pendidik harus selalu menuntun, harus bisa mengayomi siswa atau murid kita. Tidak hanya kita mentransfer ilmu, tapi kita sebagai pendidik ini adalah sedang mencetak peradaban kebudayaan yang akan mereka buat di kemudian hari. Menurut Ki Hajar Dewantara, orientasi pada anak paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Di sini adalah dokumentasi kegiatan yang sudah diterapkan. Di sini ada gambar mengenai saat pembelajaran dan selesai pembelajaran, siswa harus merasa senang dan gembira. Kemudian pembelajaran dilaksanakan juga menggunakan teknologi yang sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, juga dilaksanakan di luar kelas. Dokumentasi kegiatan yang sudah diterapkan yaitu mengenai mengembangkan bakat dan minat. Di sini saya sudah mendampingi pengembangan bakat dan minat siswa saya, yaitu di ekstra paskibra, kemudian di ekstra pramuka, kemudian minat dan bakat anak di kelistrikan sederhana, di dunia otomotif, di teknik mesin, kemudian di ekstra rebana, kemudian di seni gambar. Kemudian wujud dari profil pelajar Pancasila di kekuatan konteks sosiokultural, yaitu telah dilaksanakannya sholat berjamaah, kemudian pesantren kilat, mengaji bersama, kemudian zikir bersama dengan membaca Asmaul Husna, kemudian Jumat bersih.